Seringkali hidup ini menyajikan kejutan tak terduga, dan kisah kali ini tentang melodi yang salah arah adalah cerminan kompleksitas hubungan manusia. Seringkali, ikatan emosional muncul di tempat dan waktu yang tak terduga, bahkan di antara dua jiwa yang tahu betul bahwa jalan yang mereka tempuh seharusnya tidak pernah bersinggungan. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah potret kehidupan yang jujur, tentang kesepian, gejolak batin, dan godaan romantis yang begitu kuat hingga logika pun terabaikan. Sebelum kalian hanyut dalam alunan cerita ini, mari fokuskan indera kalian pada setiap kata yang terucap. Bayangkan, resapi, dan biarkan suara ini membawa kalian ke dalam dunia Maya dan Arya. Visual hanyalah pemanis, namun inti dari segalanya terletak pada resonansi emosi yang disampaikan melalui narasi ini. Dengarkan sampai akhir agar romansa ini sampai ke sanubarimu. Dan inilah cerita selengkapnya. Maya, seorang guru musik berusia awal 30-an, menjalani hari-harinya dengan ritme yang teratur, namun terasa hampa. Rumahnya, sebuah apartemen sederhana di pusat kota Jakarta, selalu dipenuhi alunan piano klasik di pagi hari. Itu adalah rutinitasnya. Bangun sebelum matahari terbit, membuat secangkir kopi hitam pekat, dan melampiaskan segala rasa yang terpendam melalui dentingan tuts piano. Musik baginya bukan hanya profesi, melainkan juga pelarian, teman setia dalam kesendirian yang kian terasa menggerogoti. Siang harinya, Maya mengajar di sebuah sekolah musik swasta. Ia dikagumi murid-muridnya karena kesabarannya dan kemampuannya menularkan kecintaan pada harmoni. Namun, di balik senyum ramahnya, tersimpan sebuah kekosongan. Hubungan terakhirnya kandas beberapa bulan lalu, meninggalkan jejak luka yang belum sepenuhnya pulih. Malamnya, setelah menyelesaikan kelas terakhir, Maya biasanya kembali ke apartemennya, ditemani buku-buku tebal atau sesekali menonton film sendirian. Kehidupan sosialnya terbatas, bukan karena tidak ada ajakan, tapi lebih karena ia merasa lelah dengan basa-basi dan percakapan tanpa kedalaman. Ia merindukan koneksi yang tulus, percakapan yang mampu menyentuh jiwa. Arya, di sisi lain, adalah seorang pria dewasa berusia akhir 20-an yang mengambil kelas piano sebagai hobi setelah jam kerjanya yang padat sebagai seorang arsitek. Ia memiliki ketertarikan yang besar pada musik, meskipun tidak memiliki latar belakang formal. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Arya mendaftarkan diri untuk kelas piano dewasa di sekolah musik tempat Maya mengajar. Maya ditugaskan menjadi gurunya. Awalnya, interaksi mereka murni profesional. Maya dengan sabar mengajarkan dasar-dasar teori musik dan teknik bermain piano kepada Arya. Arya meskipun kadang kesulitan dengan not balok, menunjukkan antusiasme dan kemauan belajar yang tinggi. Ia selalu datang tepat waktu, mendengarkan dengan saksama setiap instruksi Maya, dan tidak pernah ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak dipahaminya. Seiring berjalannya waktu, di sela-sela pelajaran, percakapan mereka mulai meluas di luar materi musik. Mereka berbagi cerita tentang hari masing-masing, tentang pekerjaan, tentang buku yang sedang dibaca, bahkan tentang hal-hal kecil yang mereka temui di jalan. Maya menemukan bahwa Arya adalah pendengar yang baik, dan ia merasa nyaman berbagi pemikirannya dengannya. Arya, di sisi lain, terpesona dengan kecerdasan Maya, kepekaannya terhadap musik dan kehidupan, serta caranya memandang dunia. Ada satu sore, setelah kelas selesai, hujan turun sangat deras. Arya terjebak di sekolah musik karena tidak membawa payung. Maya, yang saat itu sedang membereskan partitur di ruang guru, melihat Arya yang tampak gelisah di lobi. Ia menghampirinya dan menawarkan untuk berbagi payungnya. Dalam perjalanan singkat menuju halte bus terdekat, di bawah payung yang sama, percakapan mereka terasa lebih intim. Ada keheningan yang nyaman, sesekali diselingi tawa kecil saat mereka menghindari genangan air. Setelah kejadian itu, interaksi mereka menjadi sedikit berbeda. Ada tatapan mata yang lebih lama, senyuman yang lebih sering, dan candaan yang lebih pribadi. Arya mulai sering bertanya kepada Maya tentang jenis musik kesukaannya, komposer favoritnya, dan interpretasinya terhadap sebuah karya musik. Maya pun merasa tertarik dengan pandangan Arya yang segar dan orisinal, meskipun ia tidak memiliki latar belakang musik formal. Suatu malam, setelah kelas Arya selesai, ia memberanikan diri mengajak Maya untuk minum kopi di kedai dekat sekolah musik. Maya, yang biasanya langsung pulang setelah mengajar, menerima ajakan itu dengan sedikit keraguan, namun juga dengan rasa penasaran yang sulit diabaikan.
Di kedai kopi yang Uyutni itu, mereka berbicara lebih banyak tentang diri mereka masing-masing. Maya bercerita tentang mimpinya yang belum terwujud, tentang rasa sepinya sebagai seorang wanita karir, dan tentang kerinduannya akan seseorang yang benar-benar memahaminya. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan tanggapan yang menunjukkan empatinya. Malam itu menjadi awal dari serangkaian pertemuan di luar kelas. Mereka mulai berbagi minat yang sama, seperti menonton film indie, mengunjungi pameran seni, atau sekadar berjalan-jalan di taman kota sambil menikmati suasana malam. Setiap pertemuan terasa semakin akrab, dan tanpa mereka sadari, sebuah koneksi emosional yang kuat mulai terjalin. Maya mulai menyadari bahwa ia selalu menantikan kedatangan Arya di setiap kelas. Ia memperhatikan setiap detail tentangnya, dari cara ia tersenyum saat berhasil memainkan sebuah bagian sulit dari sebuah lagu, hingga kerutan di dahinya saat ia sedang berkonsentrasi. Ada rasa hangat yang menjalar di hatinya setiap kali mata mereka bertemu. Ia merasa dihargai, didengarkan, dan dipahami oleh Arya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Arya pun merasakan hal yang sama. Ia merasa terpukau dengan kelembutan Maya, dengan semangatnya saat berbicara tentang musik, dan dengan tatapan matanya yang penuh kehangatan. Ia menyadari bahwa waktu yang ia habiskan bersama Maya terasa begitu berharga, dan ia selalu ingin lebih. Ada perasaan aneh yang tumbuh dalam dirinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, saat Arya sedang berlatih sebuah lagu romantis di piano, Maya menghampirinya. Ia berdiri di dekat piano, mendengarkan dengan seksama setiap not yang dimainkan Arya. Setelah Arya selesai, Maya tersenyum lembut dan berkata, "Kamu semakin mahir, Arya. Kamu benar-benar memiliki bakat." Arya menatap Maya, matanya memancarkan kekaguman. "Itu semua berkat bimbinganmu, Maya." Kemudian dengan nada yang lebih serius, ia menambahkan, "Tapi sebenarnya ada hal lain yang membuatku bersemangat untuk datang ke kelas ini." Maya menatapnya dengan tatapan bertanya, "Kehadiranmu," lanjut Arya dengan suara pelan namun tegas. "Aku menikmati setiap momen bersamamu, Maya, lebih dari sekadar guru dan murid." Wajah Maya sedikit memerah. Ia tahu apa yang dirasakan Arya, karena ia pun merasakan hal yang sama. Namun, ada batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Ia adalah gurunya, dan Arya adalah muridnya. Sebuah hubungan di antara mereka terasa tidak pantas, bahkan mungkin salah. Namun di saat yang sama, ada kekuatan yang lebih besar yang menarik mereka satu sama lain. Kesepian yang selama ini mereka rasakan, kekosongan dalam hati mereka, seolah menemukan jawaban dalam kehadiran satu sama lain. Godaan romantis itu hadir dengan begitu kuat, dibalut dengan keindahan musik dan percakapan yang penuh makna. Mereka tahu bahwa ini seharusnya tidak terjadi, namun semakin mereka mencoba untuk menjauh, semakin kuat pula daya tarik di antara mereka. Sebuah melodi yang salah arah mulai dimainkan, indah namun berbahaya. Suatu sore, setelah kelas terakhir selesai, Arya mengajak Maya ke sebuah taman kota yang letaknya tidak jauh dari sekolah musik. Langit senja berwarna jingga dan ungu, menciptakan suasana romantis yang sulit diabaikan. Mereka duduk di bangku, taman yang menghadap ke danau kecil, di mana pantulan cahaya senja menari-nari di permukaan air. Arya memulai percakapan dengan nada santai. "Tahu nggak, Maya? Aku selalu merasa tenang setiap kali kita ngobrol kayak gini. Kayak semua beban di kepala tuh langsung hilang." Maya tersenyum tipis. "Aku juga merasakan hal yang sama, Arya. Kamu punya cara membuat percakapan jadi terasa ringan tapi tetap bermakna. Mungkin karena kita punya frekuensi yang sama," balas Arya sambil menatap mata Maya lekat-lekat. "Atau mungkin karena ada hal lain?" Maya mengalihkan pandangannya ke danau, sedikit gugup. "Maksud kamu?" Arya mengulurkan tangannya perlahan, menyentuh lembut punggung tangan Maya yang berada di atas bangku. Maya tidak menarik tangannya. "Maksud aku nyaman banget sama kamu, Maya. Lebih dari sekadar nyaman sebagai murid ke guru. Kamu, itu istimewa." Maya menoleh kembali menatap Arya. Ada kehangatan dan kejujuran di mata pria itu yang sulit ia tolak. "Arya, kita tahu ini tidak seharusnya terjadi." "Kenapa nggak seharusnya?" tanya Arya dengan nada pelan namun penuh harap. "Karena status? Karena kita bertemu di kelas musik? Apa salahnya kalau dua orang yang merasa terhubung punya perasaan yang lebih?" "Ada banyak hal, Arya," jawab Maya dengan suara lirih. "Aku gurumu. Ini bisa menimbulkan masalah, baik untuk karirku maupun untuk pandangan orang lain. Tapi apa yang kita rasakan ini? Apakah ini juga salah?"
Arya menggenggam tangan Maya dengan lebih erat. Aku nggak bisa bohong sama perasaanku, Maya. Setiap kali aku melihatmu, jantungku berdebar lebih kencang. Setiap kali kita ngobrol, aku merasa seperti bisa menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Aku rasa aku jatuh hati padamu. Mata Maya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Arya akan mengungkapkan perasaannya sejelas ini. Ia pun merasakan hal yang sama, namun ia selalu berusaha untuk menepisnya. Arya, dengerin aku sebentar. Potong Arya dengan lembut. Aku nggak minta kamu langsung menjawab perasaanku. Aku cuma ingin kamu tahu. Dan aku ingin kita menikmati momen ini. Lupakan sejenak status kita. Lupakan apa kata orang. Biarkan perasaan ini mengalir apa adanya. Hening sejenak di antara mereka. Hanya suara desau angin dan riak air danau yang terdengar. Kemudian, Maya menghela napas panjang dan menatap Arya dengan tatapan yang penuh kerinduan. Aku juga merasakan hal yang sama, Arya. Tapi aku takut. Arya tersenyum lega. Aku tahu. Aku juga takut. Tapi bukankah lebih menakutkan jika kita tidak pernah mencoba? Jika kita membiarkan rasa ini terkubur begitu saja? Ia mengangkat tangan Maya ke bibirnya dan mengecupnya lembut. Malam ini, biarkan aku memilikimu dalam percakapan ini. Biarkan aku menikmati keindahan senja bersamamu, tanpa memikirkan batasan-batasan yang ada. Maya membalas genggaman tangan Arya. Senja semakin larut, namun kehangatan di antara mereka semakin membara. Mereka melanjutkan percakapan dengan nada yang lebih intim, berbagi mimpi, harapan, dan ketakutan mereka. Di bawah langit senja yang romantis, batas antara guru dan murid seolah menghilang, digantikan oleh dua jiwa yang menemukan pelabuhan dalam diri satu sama lain. Keesokan harinya, setelah kelas Arya selesai, Maya mengajaknya masuk ke ruang musik, yang sepi. Murid-murid lain sudah pulang, dan suasana sekolah terasa tenang. Maya menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Arya menatapnya dengan tatapan penuh tanya dan sedikit nakal. Maya, ada yang mau kamu tunjukin? Tanya Arya dengan senyum menggoda. Maya mendekat ke arah piano. Ada satu melodi yang ingin aku mainkan, untukmu. Melodi ini, tentang apa yang kita rasakan. Ia duduk di depan piano dan mulai memainkan sebuah komposisi yang indah dan penuh emosi. Setiap not yang ia tekan seolah menggambarkan kerinduan, kehati-hatian, dan hasrat yang terpendam. Arya berdiri di samping piano, terpaku mendengarkan. Matanya tidak lepas dari wajah Maya yang begitu ekspresif saat bermain. Ketika melodi itu mencapai klimaksnya, Maya menghentikan permainannya dan menoleh menatap Arya. Melodi ini adalah kita, Arya. Indah, tapi juga penuh risiko. Arya mendekat dan berlutut di hadapan Maya, meraih kedua tangannya. Aku tidak peduli dengan risikonya, Maya. Yang aku tahu, melodi ini membuatku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kamu membuat hidupku terasa lebih berwarna, lebih bermakna. Tapi Arya... Maya mencoba untuk menyanggah, namun Arya memotongnya dengan lembut. St. Ia mengangkat jari telunjuknya ke bibir Maya. Jangan bicara tentang tapi, biarkan aku merasakan ini sebentar saja. Ia menarik Maya berdiri dan memeluknya erat. Maya membalas pelukan itu dengan erat pula, menyandarkan kepalanya di dada Arya. Mereka berdua terdiam dalam pelukan, merasakan kehangatan dan kenyamanan satu sama lain. Kemudian, Arya sedikit merenggangkan pelukannya dan menatap mata Maya dengan tatapan penuh cinta. Kamu tahu nggak? Setiap kali kamu main piano, aku merasa seperti sedang melihat malaikat yang sedang menari di atas tuts. Suaranya menyentuh langsung ke hati. Maya tertawa kecil mendengar gombalan Arya. Kamu ini bisa saja, bukan gombal, sayang, bisik Arya di telinga Maya. Itu adalah kejujuran yang paling dalam dari hatiku. Ia meraih wajah Maya dengan kedua tangannya dan mengecup keningnya dengan lembut. Kemudian ia turunkan ciumannya ke hidung, lalu ke bibir. Ciuman itu awalnya lembut dan ragu, namun kemudian berubah menjadi lebih dalam dan penuh gairah. Di ruang musik yang sunyi, diiringi oleh sisa-sisa melodi cinta yang baru saja dimainkan, mereka berdua hanyut dalam perasaan yang tak terbendung. Setelah ciuman itu berakhir, mereka berdua saling menatap dengan napas sedikit tersengal. Ada kehangatan dan kebahagiaan yang terpancar dari mata mereka, namun juga ada sedikit kecemasan akan apa yang baru saja terjadi. Kita seharusnya tidak melakukan ini, bisik Maya pelan. Aku tahu
balas Arya dengan nada menyesal, namun juga penuh hasrat. Tapi aku tidak bisa menahannya. Bersamamu, aku merasa seperti bukan diriku yang biasa. Ada sisi diriku yang lebih bebas, lebih berani. Aku Maya. Kamu membuatku merasa hidup kembali. Mereka kembali berpelukan, menyadari bahwa batas yang selama ini mereka jaga perlahan mulai runtuh. Melodi cinta yang salah arah itu semakin kuat, membawa mereka ke dalam arus yang berbahaya, namun terasa begitu memikat. Beberapa malam kemudian, Arya mengajak Maya ke sebuah rooftop bar dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta di malam hari. Cahaya rembulan menerangi wajah mereka saat mereka duduk berdua di sudut yang agak terpencil. Mereka menikmati minuman sambil sesekali bertukar pandang dan tersenyum. Pemandangannya indah ya Arya, kata Maya sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Enggak seindah kamu, balas Arya dengan senyum manis. Maya tertawa kecil. Kamu ini memang jagonya bikin orang tersipu. Itu karena kamu memang pantas mendapatkan pujian yang terbaik, ujar Arya dengan nada serius. Kamu itu wanita yang luar biasa, Maya. Pintar, berbakat, cantik, dan punya hati yang begitu lembut. Terima kasih, Arya, ucap Maya dengan tulus. Kamu itu perhatian, lucu, dan selalu bisa membuatku merasa lebih baik. Hening sejenak di antara mereka, hanya suara musik latar yang terdengar. Kemudian, Arya meraih tangan Maya dan menggenggamnya erat. Maya, katanya dengan nada yang lebih dalam. Aku tahu kita punya banyak alasan untuk tidak bersama, tapi setiap kali aku bersamamu, aku merasa begitu bahagia. Aku merasa seperti aku menemukan apa yang selama ini aku cari. Aku juga, Arya, jawab Maya dengan suara lirih. Tapi aku takut kalau semua ini hanya akan berakhir dengan rasa sakit. Mungkin saja, kata Arya. Tapi bukankah lebih baik merasakan kebahagiaan itu meskipun hanya sementara, daripada tidak pernah merasakannya sama sekali? Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Maya, menatap matanya dengan penuh kerinduan. Aku tidak bisa menjanjikan apapun tentang masa depan. Tapi yang bisa aku janjikan adalah, saat aku bersamamu, saat ini, aku benar-benar bahagia. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut namun penuh gairah, di bawah rembulan Jakarta yang menyaksikan cinta terlarang mereka. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, mereka menemukan keintiman dan kehangatan dalam pelukan satu sama lain. Malam itu, di bawah bintang-bintang, mereka menyadari bahwa perasaan mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini penuh dengan risiko dan tidak seharusnya berlanjut, mereka tidak bisa menolak gejolak cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Kesepian dan kerinduan yang selama ini mereka rasakan menemukan jawaban dalam diri satu sama lain, dan godaan romantis itu terlalu kuat untuk dilawan. Sejak malam itu, pertemuan-pertemuan penuh cinta antara Maya dan Arya terus berlanjut setiap kali ada kesempatan. Di ruang musik setelah kelas usai, di taman kota saat senja menjelang, atau di sudut-sudut kota yang mereka anggap aman dari pandangan orang lain. Mereka menyadari bahwa mereka berjalan di atas tali yang tipis, namun kebahagiaan yang mereka rasakan saat bersama terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Mereka sepakat untuk menikmati setiap momen yang mereka miliki, tanpa terlalu memikirkan tentang hari esok. Cinta mereka, meskipun terlarang dan situasional, menjadi pelipur lara dalam kehidupan mereka yang terkadang terasa sepi dan monoton. Mereka tahu bahwa suatu saat nanti mereka harus mengakhirinya, namun untuk saat ini, mereka memilih untuk terus menari dalam melodi cinta yang salah arah namun begitu memikat.